Pada video kali ini kita akan membahas soal pemantapan PTS. Selain itu juga kita akan mengulang kembali materi-materi yang akan keluar di PTS. Yang pertama yang akan kita ulang kembali pembahasannya adalah tentang biologi dan kerja ilmiah. Untuk materi metode ilmiah, kalian harus ingat kembali tentang tahapan-tahapan dalam metode ilmiah. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, menyusun hipotesis atau dugaan sementara. Yang keempat, melakukan percobaan atau eksperimen untuk membuktikan hipotesis. Yang kelima, membuat kesimpulan berdasarkan hasil percobaan atau eksperimen. Dan yang terakhir adalah menguji kembali kesimpulan dengan eksperimen ulang. Sekarang kita lihat soal nomor 1. Deborah mengamati bahwa air di lingkungan tempat tinggalnya keruh dan berbau. Ia menduga air tersebut telah tercemar sehingga tidak layak dikonsumsi. Untuk menguatkan dugaan tersebut, sebaiknya yang harus dilakukan Deborah adalah, kalau soal seperti ini, maka apa yang harus dilakukan? Maka jawabannya adalah melakukan eksperimen, yaitu D. Soal nomor 2. Dave mengadakan suatu penelitian di lab. Ia sedang mengamati pengaruh pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Setelah membuat hipotesis bahwa ada pengaruh pupuk urea terhadap pertumbuhan tomat, maka untuk membuktikan hipotesisnya, Dave mengadakan, di sini kata kuncinya adalah membuktikan hipotesis. Maka kita akan lihat jawabannya. Kesimpulan, ada eksperimen, ada merumuskan masalah, dan ada mengolah data hasil eksperimen. Maka jawaban yang paling tepat setelah hipotesis adalah melakukan eksperimen. Jadi jawabannya adalah yang B. Sekarang kita lihat soal nomor 3. Hipotesis untuk penelitian dengan judul pengaruh pemberian pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman jagung adalah, kalian harus ingat kembali pengertian dari hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara yang dibuat dalam suatu penelitian. Maka dari pilihan jawaban yang paling tepat adalah jawaban A, yaitu urea berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman jagung, di mana untuk membuktikannya akan dilakukan proses berikutnya, yaitu melakukan eksperimen. Materi berikutnya yang harus kalian pahami lagi tentang metode ilmiah adalah variabel penelitian. Kalian sudah tahu bahwa variabel penelitian itu ada 4. Ada variabel kontrol, ada variabel bebas, ada variabel terikat, dan ada variabel pengganggu. Soal nomor 4. Markus melakukan percobaan pengaruh sinar ultraviolet terhadap tikus putih. Ia menyiapkan 2 kelompok tikus putih dan lampu yang dapat memancarkan sinar ultraviolet. Satu kelompok tikus putih diberi sinar ultraviolet dan kelompok lain tidak. Yang ditanya di sini adalah variabel bebas dari percobaan yang dilakukan oleh Markus. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, maka kalian harus ingat kembali apa yang dimaksud dengan variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang dibuat berbeda. Maka jawabannya adalah sinar ultraviolet. Mengapa? Di sini ada keterangan. Satu kelompok tikus putih diberi sinar ultraviolet dan kelompok lain tidak. Berarti ada perbedaan. Soal nomor 5.
Perhatikan judul penelitian berikut ini. Pengaruh konsentrasi air terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Yang ditanya di sini adalah variabel terikatnya. Kalian harus ingat kembali apa pengertian dari variabel terikat. Variabel terikat adalah hasil dari variabel bebas dan variabel kontrol yang akan kita ukur. Berarti jawabannya adalah pertumbuhan tanaman tomat. Sedangkan konsentrasi air di sini adalah variabel bebas. Soal nomor 6. Terdapat penelitian yang berjudul pengaruh kadar pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Dari judul tersebut, jika dibuat percobaan, maka variabel bebasnya adalah, kita lihat pilihan jawaban yang disediakan, maka jawaban yang paling tepat adalah bagian A. Sedangkan pertumbuhan tanaman jagung ini adalah variabel terikat. Soal nomor 7. Pertumbuhan tanaman jagung pada hari ke-7 itu tingginya adalah 5 cm. Kemudian pada hari ke-12 tingginya adalah 10 cm. Pada hari yang ke-17 tingginya adalah 15 cm. Sedangkan yang ditanya adalah berapa tinggi tanaman jagung pada hari ke-22. Kalau kita lihat di sini polanya, setiap bertambah 5 hari, maka tingginya juga bertambah 5 cm. Berarti di sini jawabannya adalah 20 cm. Maka kita lihat pilihan jawaban yang benar adalah bagian D. Soal nomor 8. Seorang siswa ingin menyelidiki pengaruh jarak tanam dan jenis pupuk terhadap pertumbuhan jagung manis. Komponen yang merupakan variabel bebas adalah, jadi di sini yang ditanya itu adalah variabel bebas atau yang dibuat berbeda. Maka di sini variabel bebasnya ini adalah jarak tanam dan jenis pupuk. Berarti jawabannya adalah bagian A. Sedangkan di sini ada pertumbuhan jagung manis, maka pertumbuhan ini adalah variabel terikat. Sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu ciri makhluk hidup. Kalian harus ingat kembali apa saja yang menjadi ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah respirasi atau bernapas. Yang kedua ekskresi atau mengeluarkan zat sisa. Yang ketiga tumbuh dan berkembang. Yang keempat berkembang biak. Yang kelima bergerak. Yang keenam iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Yang ketujuh memerlukan makanan. Dan yang terakhir adalah adaptasi. Soal nomor 9. Perhatikan gambar aktivitas makhluk hidup berikut ini. Ciri makhluk hidup tumbuh, peka terhadap rangsang, dan beradaptasi secara berurutan ditunjukkan oleh gambar. Nah, sekarang kita lihat ciri tumbuh ini ditunjukkan oleh nomor 1. Kemudian peka terhadap rangsang ini ditunjukkan oleh nomor 3. Beradaptasi ditunjukkan oleh gambar nomor 4. Sedangkan gambar nomor 2 ini adalah cocor bebek. Di sini ada tunas yang baru, berarti ini adalah ciri berkembang biak. Sedangkan untuk nomor 5 ini adalah amuba yang sedang membelah diri, berarti ciri berkembang biak juga. Jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 4, yaitu C. Soal nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut ini. Menutupnya daun putri malu pada malam hari. Ini berarti ciri
peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Yang kedua, bertambah tingginya batang tanaman jagung. Berarti ini adalah ciri tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, melilitnya batang tanaman kacang panjang pada kayu. Ini adalah ciri bergerak. Yang keempat, berbunganya tanaman bunga matahari. Ini adalah ciri berkembang biak. Yang kelima, bertunasnya tanaman pisang. Ini juga adalah ciri berkembang biak. Sedangkan yang ditanya adalah kegiatan yang dilakukan tumbuhan sebagai ciri makhluk hidup bergerak dan berkembang biak. Maka jawaban yang paling tepat adalah kita perhatikan bergerak itu adalah nomor 3, sedangkan berkembang biak itu adalah nomor 5. Berarti jawabannya adalah 3 dan 5. Berarti yang bagian B. Soal nomor 11. Seekor lipan yang sedang berjalan tiba-tiba tubuhnya melingkar ketika disentuh. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki kemampuan. Berarti kata kuncinya adalah di sini tiba-tiba tubuhnya melingkar ketika disentuh. Kita lihat pilihan jawaban yang ada. Maka jawaban yang tepat adalah iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menutupnya daun putri malu bila disentuh. Ini berarti ciri-ciri makhluk hidup peka terhadap rangsang. Yang kedua, bertambah besarnya batang jambu biji. Ini berarti ciri bertumbuh. Yang ketiga, berbuahnya tanaman mangga. Ini berarti ciri berkembang biak. Yang ditanya di sini adalah ciri makhluk hidup yang dilakukan oleh tanaman ini secara berurutan. Kita lihat pilihan jawabannya. Berarti jawaban yang tepat itu adalah bagian A. Nomor 13, Pak Richard mengendarai mobil di malam hari. Sorot lampu mobil dari arah yang berlawanan membuat kelopak mata Pak Richard tertutup secara spontan. Ciri makhluk hidup yang sesuai dengan aktivitas tersebut adalah, berarti kata kuncinya di sini adalah sorot lampu mobil dari arah yang berlawanan membuat kelopak mata Pak Richard tertutup secara spontan. Sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Maka yang paling tepat adalah peka terhadap rangsang, yaitu bagian A. Soal nomor 14. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Katak memakan serangga, berarti ciri memerlukan makanan. 2. Lebah mengalami partenogenesis, berarti ciri berkembang biak. 3. Ulat bermetamorfosis menjadi kupu-kupu, berarti ciri tumbuh dan berkembang. 4. Penyu mengubur telurnya dalam pasir di pantai, berarti ciri berkembang biak. 5. Cicak menyelamatkan diri dengan memutus ekornya, berarti ciri adaptasi. 6. Bayi yang lahir dengan berat 2,6 kg memiliki berat 3 kg setelah 1 bulan, berarti ciri tumbuh dan berkembang. Yang ditanya di sini adalah pernyataan yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup tumbuh dan berkembang adalah, kita lihat jawabannya, maka yang paling tepat adalah nomor 3 dan nomor 6, yaitu B. Nomor 15, kita perhatikan ada beberapa pernyataan. Yang pertama, Dylan berkeringat setelah berolahraga. Yang kedua, Fanny menangis karena sedih. Yang ketiga, karena flu, hidung ayah mengeluarkan lendir. Yang keempat, tampak uap ketika menghembuskan nafas. Yang ditanya di sini adalah ciri-ciri mengeluarkan zat sisa atau ekskresi.
Berarti jawabannya adalah nomor 1 yaitu keringat dan nomor 4 yaitu uap. Berarti 1 dan 4. Sekarang kita akan mengulang kembali materi klasifikasi makhluk hidup mulai dari Kingdom Monera. Ciri yang paling khas untuk Kingdom Monera adalah dia bersifat prokariotik atau belum memiliki membran inti. Bersel satu atau uniseluler, kemudian berkembang biak secara vegetatif dengan membelah diri, autotrof dan heterotrof. Soal nomor 16. Valentino Rossi menemukan makhluk hidup dengan ciri-ciri sebagai berikut. Bersel 1, tidak memiliki membran inti, hidup di makhluk hidup lain dan ada yang hidup bebas. Maka makhluk hidup tersebut termasuk kingdom. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka kalian temukan yang menjadi ciri khas, yaitu belum memiliki membran inti. Maka jawabannya adalah yang A, yaitu Monera. Berikutnya kita akan mengulang kembali ciri-ciri umum kingdom Protista, yaitu sudah bersifat eukariotik atau sudah memiliki membran inti. Kemudian respirasi secara aerobik atau memerlukan oksigen. Ada yang bersifat uniseluler dan multiseluler, walaupun secara umum Protista itu bersifat uniseluler. Kemudian dapat digolongkan berdasarkan kemiripan, yaitu mirip dengan fungi atau jamur, tumbuhan, dan hewan. Bersifat autotrof dan heterotrof atau bisa membuat makanan sendiri dan yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Ciri-ciri umum kingdom fungi atau jamur. Ini juga bersifat eukariotik, ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler, satu sel atau banyak sel. Kemudian reproduksi dengan pembentukan spora, dinding sel tersusun atas zat kitin, tidak berklorofil, sehingga bersifat heterotrof atau tidak dapat membuat makanan sendiri. Nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar jamur atau fungi. Kelompok makhluk hidup tersebut memiliki persamaan. Yang ditanya di sini adalah persamaan dengan tumbuhan. Persamaan tersebut adalah A. Memperoleh makanan secara autotrof. Ini berarti ciri tumbuhan. B. Memperoleh makanan secara heterotrof. Ini berarti ciri fungi atau jamur. C. Memiliki dinding sel. Berarti jawabannya adalah yang C. Sedangkan yang D tidak memiliki membran inti sel. Padahal jamur ataupun tumbuhan sudah memiliki membran inti. Nomor 18. Seorang siswa menemukan makhluk hidup dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki hifa. 2. Hidup di tempat lembab. 3. Tidak memiliki klorofil. Tumbuhan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam kingdom. Kalau kalian perhatikan, di sini ada memiliki hifa, tidak memiliki klorofil. Ini adalah ciri khas. Tentunya ini adalah ciri khas dari kingdom fungi. Maka jawabannya adalah yang A. Materi terakhir untuk PTS adalah kingdom plantae. Ciri-cirinya sebagian besar itu hidup di darat dengan 3 bagian utama, yaitu akar, batang, dan daun. Dapat berfotosintesis sehingga bersifat autotrof atau dapat membuat makanan sendiri.
multiseluler atau terdiri dari banyak sel. Umumnya keras dan kaku karena dinding tubuhnya tersusun atas selulosa atau zat kayu. Lantai dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah lumut atau bryophyta. Ciri-cirinya hidup di tempat yang lembab, tidak memiliki pembuluh angkut yaitu xilem dan floem. Memiliki 2 fase yaitu gametofit menghasilkan sel kelamin dan sporofit menghasilkan spora. Belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Memiliki rizoid untuk menempel serta menyerap air dan unsur hara. Yang kedua adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ciri-cirinya sudah memiliki pembuluh angkut yaitu xilem dan floem. Memiliki 2 fase yaitu gametofit dan sporofit. Cormophyta atau akar, batang, dan daun sudah dapat dibedakan. Nomor 19. Perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut. Yang ditanya di sini adalah ciri-ciri dari tumbuhan lumut. Maka kita perhatikan satu persatu. Memiliki klorofil, ini benar. Memiliki akar rizoid, ini benar. Dapat dibedakan antara batang, akar, dan daun, ini ciri-ciri tumbuhan paku. Merupakan peralihan talus dengan kormus. Talus itu belum bisa dibedakan akar, batang, dan daun, sedangkan kormus sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Ini benar. Fase gametofit atau fase ketika dia menghasilkan sel kelamin ini lebih dominan daripada sporofit atau ketika dia menghasilkan spora. Ini benar. Daun muda menggulung ini adalah ciri-ciri tumbuhan paku. Maka yang benar adalah 1, 2, 4, dan 5. Kita lihat pilihan jawaban yang ada. Maka yang paling tepat adalah yang bagian A, 1, 2, dan 5. Pembagian kingdom planta yang ketiga adalah spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Ciri-cirinya yaitu sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Memiliki biji sebagai alat reproduksi. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi 2, yaitu gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka. Ciri khasnya adalah tidak memiliki daging buah. Kemudian tidak memiliki bunga tetapi mempunyai strobilus sebagai tempat gamet jantan dan betina. Kalian harus ingat kembali contoh-contoh tumbuhan yang termasuk ke dalam gimnosperme atau berbiji terbuka. Misalkan ada pakis haji, kemudian ada cemara, ada pinus, kemudian ada melinjo, dan juga ada ginkgo biloba. Angiosperme atau tumbuhan berbiji tertutup memiliki ciri khas yaitu bijinya ditutup oleh daging buah. Selain itu juga angiosperme ini memiliki bunga sebagai tempat gamet jantan dan betina. Berdasarkan jumlah keping bijinya, maka tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme dibagi lagi menjadi 2, yaitu tumbuhan monokotil atau berkeping 1 dan tumbuhan dikotil atau berkeping 2. Kalian juga perlu mengingat kembali perbedaan antara tumbuhan monokotil dan dikotil. Mulai dari keping biji. Untuk yang monokotil ini hanya 1. Sedangkan untuk dikotil sesuai dengan namanya maka keping bijinya ada 2. Kemudian tulang daunnya untuk monokotil ini sejajar atau melengkung. Sedangkan untuk yang dikotil ini menyirip atau menjari.
Berkas pembuluh angkut di batang untuk yang monokotil ini tersebar, sedangkan yang dikotil ini teratur atau tersusun dalam suatu lingkaran. Mahkota bunga untuk yang monokotil ini 3 atau kelipatannya, sedangkan yang dikotil mahkotanya itu 2, 4, 5 atau kelipatannya. Untuk akar, yang monokotil adalah akar serabut, sedangkan yang dikotil adalah akar tunggang. Ini adalah contoh-contoh tumbuhan yang termasuk monokotil. Di sini kalian perhatikan dari semua pisang-pisangan, kemudian palem-paleman, termasuk di sini ada kelapa, kemudian jagung, tebu, rumput, padi, termasuk monokotil. Selain itu juga untuk jahe-jahean, misalkan jahe, lengkuas, kunyit, dan lain-lain, dan anggrek-anggrekan. Sedangkan untuk contoh tumbuhan dikotil ini sangat banyak. Beberapa di antaranya ada di gambar ini. Misalkan ada jambu, ada tomat, ada terong, kemudian ada pete, dan lain-lain. Pada prinsipnya, tumbuhan dikotil itu memiliki kambium sehingga batangnya bisa tumbuh membesar. Nomor 20. Sekarang kita akan menentukan kunci determinasi untuk tumbuhan mangga. Sekarang perhatikan, mangga ini termasuk tumbuhan berpembuluh atau sudah memiliki xilem dan floem, berarti 1A. Kemudian dari 1A kita lanjut ke nomor 3. Mangga adalah biji yang tertutup bakal buah, berarti 3B. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 5. Mangga ini adalah berbiji belah atau berkeping 2, berarti 5B. Jadi jawabannya adalah 1A, 3B, dan 5B, berarti yang C. Nomor 21. Contoh tumbuhan yang berkunci determinasi 1B, 3A, 4A adalah kita tandai terlebih dahulu. Di sini 1B, ini tumbuhan berpembuluh. Kemudian 3A, ini biji tidak ditutupi bakal buah. Kemudian 4A, memiliki bentuk daun seperti jarum. Berarti jawabannya ini adalah pohon pinus atau dalam bahasa Latin Pinus mercusii. Nomor 22, kunci determinasi untuk tanaman kacang kedelai adalah, kita perhatikan kacang kedelai itu sudah pasti berbiji, berarti kita tuliskan di sini adalah 1B. Kemudian lanjut ke nomor 3. Kita perhatikan kacang kedelai itu adalah berbiji tertutup, berarti 3A. 3A di sini lanjut ke nomor 4. Kacang kedelai adalah berkeping 2 atau dikotil, maka jawabannya adalah di sini 4A. Jadi jawabannya adalah 1B, 3A, dan 4A, yaitu D. Nomor 23. Di sini yang ditanya adalah kunci determinasi untuk tanaman kacang panjang. Berarti tanaman kacang panjang itu adalah tumbuhan berpembuluh, berarti 1B. Kemudian lanjut ke nomor 3. Kacang panjang itu biji tertutup bakal buah, berarti 3B. Lanjut ke nomor 5. Kacang panjang adalah dikotil, berarti dia memiliki akar tunggang, berarti 5B. Lanjut ke nomor 6. Berarti
Jawabannya adalah 6A, yaitu bentuk mahkota bunga kupu-kupu. Jadi jawabannya adalah 1B, 3B, 5B, dan 6A, yaitu bagian B. Nomor 24. Perhatikan pernyataan berikut. Di sini yang ditanya adalah ciri-ciri untuk tumbuhan berbiji tertutup. Maka kita akan cek satu persatu. Yang pertama, mempunyai bunga yang sesungguhnya. Ini benar. Kemudian yang kedua, memiliki akar tunggang. Tidak semua tumbuhan berbiji tertutup memiliki akar tunggang. Karena yang memiliki akar tunggang hanya tumbuhan dikotil, sedangkan yang monokotil akarnya adalah serabut. Ini salah. Memiliki daun yang kaku dan sempit. Ini adalah ciri-ciri tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperme. Ini juga salah. Biji terletak di dalam buah. Ini benar. Tidak menggugurkan daunnya. Ini juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 1 dan nomor 4. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 25 atau nomor yang terakhir. Perhatikan gambar tumbuhan di bawah ini. Di sini ada dua gambar yang berbeda, yaitu gambar M dan gambar N. Kemudian dari tulang daun, ya kita perhatikan dari tulang daun ya, maka yang M ini sudah pasti adalah monokotil karena daunnya itu sejajar. Sedangkan yang N ini tulang daunnya menyirip, berarti ini sudah pasti adalah dikotil. Sekarang kita perhatikan perbedaannya di tabel ini. Tulang daun yang M menjari, salah, harusnya sejajar. Yang N melengkung, seharusnya menyirip. Berkas pengangkut, karena kita sudah tahu dari daun bahwa monokotil yang bagian M, maka ini berkas pengangkutnya tersebar, benar. Dan N kita sudah tahu bahwa ini adalah dikotil, maka berkas pengangkutnya adalah teratur. Akar yang M harusnya serabut, yang N ini tunggang. Perhiasan bunga yang M harusnya 3 dan kelipatannya, sedangkan yang N 2, 4, dan 5 atau kelipatannya. Jadi yang tepat jawabannya adalah bagian nomor 2, yaitu berkas pengangkut. Demikianlah pembahasan kita untuk soal pemantapan PTS. Kalian pelajari lagi dengan baik sehingga kalian dapat memperoleh nilai yang memuaskan. Selamat belajar.